saya melakukan sesuatu yang beda dengan orang lain. Saya pernah diprotes juga, ini Kak begini, mosok Pak Haji jualan BH. BH itu memang pakaian dalam kan. Kalau memang mau di negeri-negeri di luar kan urusan mereka kan. Hantaman-hantaman itu justru menjadikan saya pinter dan saya berpikir untuk mengkanter apa-apa yang kira-kira diisukan negatif. Saya pengen mencari sesuatu yang orang lain tidak mendapatkan, sehingga saya muncul gunungan itu karena kalau saya berbagi dengan orang lain dengan sesuatu yang seleneh, orang pasti akan berkerumun di sana. Jadi orang bajunya apapun, agamanya apapun, umurnya berapapun, semua orang pakai. Saya nama aslinya Agung Prakoso, kemudian orang lebih tertarik memanggil saya Agung BH. Kemudian usaha saya pakaian dalam. Tahun 98 saya masih menjadi kondektur dan saya menikah dengan istri saya, dan pada waktu itu memang saya tidak punya apa-apa. Spesial pun tidak punya uang, bahkan uang untuk apa ya, mas kawin apa itu ya, uang yang dikasihkan naib itu apa ya. Saya cuma ada uang 20.000 aja pinjem kakak saya, kemudian habis hijab saya minta lagi, saya kembalikan. Dan mungkin yang untuk seras-seran itu Mbak, mungkin ada BH, ada celana dalam dan sebagainya, itu memang saya tidak punya, pada waktu tidak punya apa. Kemudian yang dipakai itu punyanya adik saya yang dikasih suaminya, kemudian saya pakai, kemudian saya berikan istri saya dengan di make up dan ditata sedemikian rupa kayaknya orang kaya gitu. Pada waktu itu kita memang belum punya apa-apa, sehingga pada waktu itu kita cincin aja, cincin itu 2 yang 1 palsu. Habis jadi nganten itu saya masih jadi kondektur itu, saya jual cincin itu yang 1 kan, yang 1 palsu kan. Kemudian lakunya ya kira-kira 800 pada waktu itu. Kemudian saya minta pada orang tua saya dijualkan sapi, dikasih lagi uang berapa gitu. Intinya pada waktu 99 itu modal saya itu 1.600.000. Dan pada waktu itu memang saya ke Jakarta karena kita belum produksi, sehingga ketika saya ke Jakarta itu naik bis paling banter, saya mau berangkat bayarnya cuma 5.000, enggak 5.000 saya tidak mau. Yang terjadi apa? Saya itu pada waktu itu memang tidak pernah makan nasi, Mbak. Saya itu kalau berangkat budalnya bapak aku ayam gede itu. Jadi sebelum saya datang ke sampai rumah belum makan nasi karena uangnya tidak ada. Bisa makan nasi kalau saya diajak sopirnya bus, karena pada waktu itu saya masih jadi kondektur kan. Nah, kalau enggak diajak makan ya sudah kan gitu. Kemudian modal segitu itu karena saya harus bagaimana, masih jadi kondektur, masih harus melayani. Kemudian pada satu hari ada orang tanya yang namanya long torso, apa ya, strapless untuk jaritan itu. Karena saya mau pulang tidak punya duit ya, sehingga strapless pengantin yang dari adik saya berikan istri saya itu saya jual lagi, Mbak, pada waktu itu. Jadi betul-betul ini clear, saya itu betul-betul memang merangkak betul. Jadi sampai baju pakaian dalam istri saya aja saya jual. Ide itu muncul dari orang tua. Ya, pada waktu saya kesulitan, pada waktu saya nikahi istri saya tidak punya apa-apa, pada waktu itu istri saya pengen bekerja tapi tidak punya apa-apa, suruh membelikan sepeda ontel untuk jualan sayur keliling pada tahun 98 akhir ya. Kemudian kita sowan ke mertua lagi minta pendapat. Beliau bilang bahwa disuruh jualan kotang begitu aja. Itu aja. Itu adalah bagi saya satu mukjizat yang sampai hari ini 25 tahun di bulan September 2024 kita sudah berulang tahun yang 25 tahun gitu. Itu kebutuhan yang sangat dasar ya. Jadi orang mau bajunya apapun, agamanya apapun, umurnya berapapun, semua orang pakai.
Karena setiap hari orang itu memakai pakaian dalam itu yang standar ya. Jadi setiap mandi, kalau yang cewek itu standarnya itu setiap mandi itu pasti ganti pakaian dalam. Mandi sehari 2 kali berarti pakai pakaian dalam 2. Satu itu BH-nya, yang satu CD-nya. Berarti kalau pakai mandinya 2 kali berarti pakai 4. Satu orang aja. Andaikan satu keluarga itu isi ceweknya 3, berarti satu keluarga itu sehari konsumsi pakaian dalam BH dan itu minimal ada 2 kali 3 berarti 6. Satu keluarga, andaikan satu RT, satu RW, satu kecamatan dan sebagainya pasti luar biasa. Ada 3 poin yang kita bangun sekarang ya. Satu ada produksi, yang kedua ada distributor, yang ketiga ada toko offline. Distributor itu kita nyuplai teman-teman yang pengen jadi seller. Mungkin Mbak Erika pengen jadi seller dan sebagainya, kita suplai. Beliau yang mencari affiliate, silahkan di affiliate, buka affiliate dan sebagainya silahkan. Jadi Mbak Erika akan menguasai seluruh Indonesia. Jadi saya punya Mbak Erika 1, berarti saya sudah menguasai Indonesia. Sama juga saya sudah 37 provinsi, itu sudah saya punya toko. Kemudian saya punya toko offline itu hanya yang jalan itu saya jadi supplier pada seller-seller toko online. Ya, kemudian saya punya retail yang mungkin ada beberapa tempat, itu tugasnya adalah barang-barang yang seller tidak mau menjual itu limbahnya saya buat ke toko offline saya, diecer mungkin dengan selusin itu masuk ke offline saya. Kemudian ada satu yang produksi tadi ini, karena ini hari ini sudah istilahnya sudah tidak bisa ditawar lagi, kita harus masak wilayah-wilayah kekayaan intelektual, sehingga saya punya perusahaan yang istilahnya produksi di middle-nya. Terus terang middle up-nya kita impor, ada gabung dengan importer, kemudian middle-nya kita kuasai, kemudian kita kasih merek sendiri, sehingga ketika teman-teman yang dari seller yang sudah gede-gede itu saya arahkan untuk ngurus hakinya, kekayaan intelektualnya, untuk nanti tinggal tempelkan, nanti sudah menjadi haknya mereka. Jadi kita kasih kesempatan teman UKM, teman-teman yang gen ini yang mau ekspansi punya brand, silahkan urus dulu. Nanti ketika sudah keluar registernya, nanti kita tempelkan dan itu menjadi hak milik jenengan. Jadi jenengan akan jadi pilotnya di ini gitu. Hari ini kita fokusnya ke pendampingan teman-teman yang punya kecerdasan ya, artinya yang sekarang yang milenial juga. Saya sekarang tidak banyak menciptakan toko offline, tapi saya mengadakan banyak workshop-workshopnya. Jadi kalau saya hari ini toko saya tinggal beberapa aja sih, mungkin yang ada di Klewer, yang ada di Sragen gitu aja ya, tapi jumlahnya tidak begitu banyak seperti dulu pada waktu bisnis masih offline ya. Sekarang karena hari ini itu tempat usaha itu bukan di toko tapi di otak ya. Hari ini yang punya toko tapi mungkin tidak mengikuti pergerakan milenial, harus bagaimana ini kayaknya juga akan dilibas dan akan tiba-tiba hilang. Yang kita bangun sekarang adalah teman-teman yang hari ini maaf sekali ya, yang belum punya modal tapi punya kecerdasan untuk menangkap bisnis hari ini. Bahkan hari ini saya selalu mendampingi teman-teman dari UMKM, karena di sini ada barang-barang UMKM harus saya bantu, harus kita pasarkan tempat-tempat UMKM. Nah, kemudian UMKM barang kita beli, kemudian karena ini pasarnya sudah bergeser ya, cara membeli dan cara menjual sudah berubah, kemudian saya ngajak teman-teman yang hari ini belum punya modal tapi punya kecerdasan, bisa menggerakkan, menggoyang dunia perbisnisan, sehingga sekarang saya banyak mendampingi teman-teman yang milenial ya, yang punya kecerdasan tapi belum punya, maaf tanda kutip, belum punya modal atau duit, sehingga ini saya harus kolaborasi untuk generasi X seperti saya harus ketemu dengan generasi Z, sehingga nanti bisa ada kolaborasi, yang punya duit bisa bertemu dengan yang punya kecerdasan. Ini satu kesempatan teman-teman muda, mari bergabung dengan Agung Bea. Kayaknya
saya siap mendampingi untuk membesarkan, sama-sama kita besar gitu. Kita menghargai usaha saya selama atau menulis histori perusahaan saya itu selama 25 tahun 99 sampai 2024 itu dengan otot saya, dengan merangkak, sehingga hari ini itu terus terang sudah otot itu udah nggak kepake, sehingga pada waktu offline itu namanya mungkin Agung Bea masih moncer ya, tapi sekarang karena sudah cara menjualnya sudah berbeda, cara membelinya sudah berbeda. Nah, perbedaan itu di mana? Ternyata yang bisa menjual sekarang, yang bisa mengoperasikan gadget, yang punya kecerdasan intelektual, yang punya kecerdasan tentang IT sekarang. Orang sekarang, anak-anak sekarang itu lebih seneng ketika ada kurir ke depan rumah ngantar barang daripada dia pergi ke sebuah store atau mall, kan begitu kan. Mau ndak mau saya harus menghargai teman-teman yang punya kecerdasan, kita ajak kolaborasi, sehingga kalau hari ini toko offline sudah tinggal 40% Mas, itu aja yang sudah grosir. Jadi toko offline yang hari ini jalan itu toko offline yang untuk kulaan para seller-seller ini. Jadi yang hari ini toko offline yang jalan itu para supplier, para distributor, itu yang hari ini offline masih jalan. Tapi yang sudah retail sudah pelan-pelan sudah meradang di tenggorokannya, ya tinggal tutup gitu, selesai. Jadi makanya sekarang yang bisa mencengkeram Indonesia, yang bisa mencengkeram uang, yang bisa mencengkeram rupiah, yang bisa mengumpulkan dolar, itu hanya anak-anak yang punya kecerdasan. Karena hari ini itu yang bisa menguasai, mau jual ke Papua, mau jual kan dari Sragen, ini sudah bisa. Tidak harus keluar rumah, tidak harus menggunakan BBM, tidak harus naik kendaraan. Dari dalam kamar aja anak-anak sekarang mengatakan begini, rebahan cuan, karena dengan ini sudah bisa jualan, gitu Mas. Sebetulnya sudah 15 tahun yang lalu, lebih 15 tahun itu sudah saya ukir betul, tapi dengan tangan saya, bukan dengan otak saya, personal branding itu, sehingga saya melakukan sesuatu yang beda dengan orang lain. Saya pernah diprotes juga, ini Kak begini, mosok Pak Haji jualan BH. BH itu kan bukan jualannya BH-nya, tapi BH itu memang pakaian dalam kan. Kalau mau di negeri-negeri di luar kan urusan mereka kan. Saya hantaman-hantaman itu justru menjadikan saya pinter, dan saya berpikir untuk mengkanter apa-apa yang kira-kira diisukan negatif. Cuman saya melakukan sesuatu yang lain, yang orang lain tidak melakukan. Memang top of mind itu karena saya karena saya mengutamakan personal brandingnya, sehingga top of mind itu akan muncul dari sana ya. Kalau ke Solo tidak Agung Bea tidak mungkin, karena satu saya memang selalu berkumpul teman-teman yang muda, sehingga ini informasi itu lebih cepat, dan saya selalu saya sering-sering membuat huru-hara ketika ada event-event seperti itu. Saya pengen mencari sesuatu yang orang lain tidak mendapatkan, sehingga saya muncul gunungan itu karena kalau saya berbagi dengan orang lain dengan sesuatu yang seleneh, orang pasti akan berkerumun di sana. Kemudian dulu memang diawali bayi Mbak, pada waktu saya masih kecil, usaha saya masih kecil, masih yang begini itu masih bayi. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa dinikmati dan sudah bisa berbagi, dan sudah ada manfaat kepada UMKM, sehingga saya sudah usaha ini sudah saya geluti 25 tahun, sekarang sudah patungnya sudah setua saya. Karikaturnya sudah seketua saya, sehingga ini ya kumisnya ya sudah putih, rambutnya sudah putih, tapi saya tetap tertawa karena apa? Melihat orang-orang UMKM bisa saya dampingi dan mereka bisa membantu perekonomian keluarganya. Begitu Mbak. Karena begini Mbak, saya memang ngomong profesional bisa juga, tapi ngomong sosial aja saya, karena memang tujuan saya adalah berbagi, dan saya punya mungkin mendirikan NES Nusantara Entrepreneur School yang gratis juga, tidak ada biaya sama sekali. Kemudian saya disuruh bantu-bantu ngisi di SBS Sekolah Bisnis Sragen, saya setiap angkatan pasti ngisi juga.
Kemudian saya mungkin sekarang lagi fokus saya di para difabel, karena mungkin teman-teman yang kemarin mungkin tidak punya kaki, tidak punya tangan, kemudian masih bisa komunikasi dengan bagus, kita latih menjadi afiliator dan sebagainya. Jadi kegiatan sosial yang kita bangun, karena saya ditanya kemudian saya harus jawab, lepas dari itu ikhlas maupun tidak ikhlas, karena ini bagaimanapun syukur-syukur ini menjadi satu parameter teman-teman para entrepreneur ya, karena bekerja itu tidak hanya untuk kita ya. Kalau hanya kita itu cuman seberapa porsinya, tentunya yang banyak adalah kebermanfaatan kepada orang. Jadi ada mungkin difabel yang kita bangun karena hari ini itu yang bekerja otaknya bukan tangan kakinya, mereka yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang kita ajari menjadi bagaimana public speaking yang bagus, sehingga dia bisa menawarkan barang tanpa harus mencari sesuatu yang mungkin sekarang dinegatifkan oleh para netizen gitu. Ya, moga-moga saya mohon doanya teman-teman juga nanti transformasi next generasinya moga-moga segera, karena 2025 kita sudah mulai ya transformasi manajemen ke generasi keduanya untuk meneruskan mungkin bisnis ini.